Badan udah linu-linu, udah ngilu-ngilu, capek ini mesti dicas ulang. Mau tahu di mana? Di Salma Sehati. Udah oke. Kita masuk di Jalan Ciuya nih, Cimahi, belakang Pemkot. Kita mau terapi dulu, ada Salma Sehati, tinggal belok kanan, masuk. Nah, inilah Salma Sehati. Tadi matai dulu, appointment sama Uda Opik. Buat di bekam sunnah dan mau di matai. Oke, Assalamualaikum, kembali lagi dengan Mas Bet di Mas Bet Journey Channel. Kali ini mau tahu nggak, Mas Bet punya tamu spesial. Siapa? Uda Opik dari Salma Sehati, salah satu penggiat ya, penggiat terapi ya. Ini emang konsepnya, beliau ini punya konsep yang emang agak unik juga ya. Mungkin matai yang tahu kita kan Muay Thai, sangkanya fighting ya, MMA, padahal itu kan jenis terapi ya. Nah, langsung aja dah, ini matai itu dari mana sih? Kenapa ada kata matai gitu? Gitu. Sesuai namanya, matai itu sebenarnya massage Thailand, Mas Ben. Oh, massage Thailand. Massage Thailand. Jadi massage ini uniknya dia tidak perlu buka baju, tidak perlu menggunakan minyak. Jadi seperti utuh apa adanya itu langsung bisa diterapi. Oh, jadi nggak usah ada pelumas-pelumas, nggak usah deh. Karena pendekatannya memang stretching. Stretching. Tapi kita menyebutnya stretching pasif. Pasif ya? Pasien itu diam, nanti yang melakukan gerakan itu adalah terapis. Terapisnya. Ya. Oke. Gitu. Itu ini dia, kita ambil dulu ke review ke belakang gitu ya. Kok udah bisa menekuni bidang ini dengan menemukan mata ini. Nah, awal ketemunya ini mata gimana sih? Awalnya sekali itu sebenarnya gini. Satu, karena istri memang ada disebutnya apa ya, korek postur ya. Oh, kan ada darah Thailand. Enggak juga. Jadi posisi istri itu kayak ngebungkuk, Mas Bet. Oke. Ngebungkuk atau kayak Mas Bet juga ya, kayak agak bungkuk ya. Kiposis sebutnya tuh. Apa namanya? Kiposis. Kiposis. Nah, kiposis ini dia membentuk orang tuh, kalau orang Sunda bilang bengkok meongen. Oh, bengkok meongen. Tahu ya? Iya. Bengkok atau bungkuk. Nah, inilah yang membuat saya itu terpacu untuk kayaknya saya harus mempelajari sesuatu deh untuk mengembalikan postur normal. Oh, gitu. Dan karena kita sudah mendapatkan ini, karena kita sudah mendapatkan hasil yang optimal, hasilnya optimal, dan kenapa tidak kita kasih juga manfaat itu ke orang lain. Betul. Oh, awalnya seperti itu ya, basicnya historisnya ya. Awal banget itu sekitar 2011. Emang karena sang istri emang ada sakit kiposis itu, agak bungkuk gitu ya. Bungkuk belum pada waktunya. Oh. Kalau udah sepuh, udah 70. Bukan 80. Dewasa belum pada waktunya gitu. Bukan. Karena emang kan tingkat kedewasaan nggak bisa diatur umur ya. Nggak bisa ya. Dewasa itu kan disebutnya kedewasaan psikis ya. Usia psikis. Dan itu biarkan ngeflow aja, mengalir aja. Kalau kiposis nggak bisa biarkan mengalir kan? Nggak bisa ya. Mesti diantisipasi gitu ya. Antisipasi, mesti diterapi, terapi pasif maupun terapi aktif. Oh gitu. Kalau aktif itu pasien langsung yang melakukan gerakan. Oke. Nah, setelah menemukan terapi mata ini ya, menemukan mata ini dan emang disambung dengan bekam gitu kan, dan emang ada beberapa juga di sini kan Mas lihat juga ada ada herbal gitu kan, ada herbal dan lain-lain. Nah, udah tujuan utama aja ya. Ini kan tadi menemukan sebuah solution untuk sang istri ya. Pada akhirnya kan pengen mendapatkan sebuah kemanfaatan dan memperkenalkan terapis ini gitu kan. Nah, tujuan utama udah apa sih ini? Pertama, tujuan yang utama itu adalah yaitu mengembalikan posisi fitrahnya manusia. Kan fitrahnya kita sebenarnya sehat. Sehat ya, betul. Dengan sehat itu modal utama kita bisa ibadah lebih optimal. Ibadah ini kan bukan hanya sholat, tapi ibadah ini juga jemput rezeki, cari nafkah. Ibadah ya, senyum gitu ya. Maksudnya ini, ketika seseorang sakit, ini potensi-potensi yang bisa dia lakukan tadi itu bisa buyar semua. Betul. Pengaruh pada ibadah ya? Sangat. Kalau lagi sakit, gimana mau senyum? Nah, bisa juga. Yang ada cemberut, aja gini kan. Apalagi kita lihat orang-orang dengan keluhan sakit tulang belakang. Kan nggak kelihatan ya orang sakit tulang belakang. Kelihatan. Bisa jadi orang itu baut, orang cemberut, memang ada sesuatu yang dirasakan. Betul. Nah, dengan terapi ini, bukan hanya matai, ada beberapa terapi yang bisa kita lakukan di sini tuh. Nah, harapan terbesarnya adalah bisa mengembalikan kesehatan itu
sebagaimana mereka waktu lahir, waktu masih Oke, muda. bisa. Itu tapi tidak terbentuk dengan usia udah. Enggak. Kan biasanya usia kayak gini kayak masih patah tulang nih gitu kan. Biasanya di usia yang emang masih masih produktif itu joint bone-nya kan lebih cepat tuh. Usia-usia udah 40 ke atas kan agak-agak late, agak telat ya, gitu kan ya. gitu. Itu pengaruh nggak? Pengaruh ke usia pasti pengaruh. Tapi ranah kita nih di Selamat Sehat ini bukan ke yang fraktur, yang patah tadi Mas Ben. Itu ranahnya medis lah. Medis ya betul. Kita tuh contoh mereka yang korek postur tadi ya, mereka yang mungkin miring bahu sebelah, akibat kebiasaan nunduk gitu kan, atau skoliosis. Kalau kita pernah lihat orang dengan, kita lihat dari belakang, dia tuh membentuk S, Mas Bet. Oh iya, Mas Bet. Skoliosis. Kurvanya bisa S, bisa C. Bisa C. Bentukan tulangnya itu. C bukan berarti cacingan bukan? Bukan cacingan. Itulah yang kita coba. Maka kita menyebutnya ada satu terapi lagi, koreksi tulang belakang. Koreksi tulang belakang. Ya, koreksi tulang belakang ini kita melihat dulu nih. Ini orang masalahnya apa nih tulang belakangnya. Nah, nanti baru kita rumuskan apa yang baik atau yang pas untuk terapi orang dengan keluhan tersebut. Oke. Makanya terapi itu nggak cukup satu. Tetap ada diagnosa dulu ya, analisis itu penting. Dulu. Betul. Itu penting. Kalau mata yang tadi kita bahas di awal itu, mata itu untuk orang yang hanya menjaga kebugaran. Itu oke. Ya, treatment aja lah ya. Lebih ke maintenance ya. Untuk orang kiposis, skoliosis itu ada gerakan-gerakan yang memang diperuntukkan untuk mereka. Nggak semua gerakan mata. Oke. Gitu. Kalau koreksi tulang belakang, terkhusus mereka yang sudah ada indikasi. Indikasi udah ke situ ya. Ada indikasi. Kalau mata itu nggak perlu ada indikasi. Orang yang sehat pun boleh dilakukan mata ini. Oke. Gitu. Nah, ini kan untuk kan ada terapi sunnah nih, bekam nih. Udah kan sempat sending Mas kan? Ya. Ada tanggal sekian. Itu emang Rasulullah kita, Nabi kita emang mencontohkan seperti itu. Betul. Itu dihitungnya di waktu hijriah atau hijriah? Betul. Sahih ya, hadisnya berbicara tentang siapa yang berbekam pada tanggal 17, 19, dan 21 bulan Hijriah. Berapa ya? 17, 19, 21 di bulan Hijriah ya. Bukan Masehi. Oke. Maka hari-hari tersebut adalah hari-hari di mana diangkatnya penyakit berat. Allah. Jadi salah satu ikhtiar kita yang berbasis sunnah itu bekam ini. Bekam ini ya? Dan emang betul, maksudnya juga sering mengadopsi ya, bahwa di balik sunnah itu ada kejayaan. Di balik sunnah itu ketika kita menjalankan sunnah gitu kan, pasti tidak mungkin tidak ada korelasinya dengan medis juga. Gitu. Pasti. Walaupun kekinian ya, banyak sekali yang mengungkap fakta-fakta menarik di balik bekam. Walaupun yang meneliti itu bukan orang muslim. Tapi ada pada akhirnya dia jadi login? Ada jadi login ya? Tapi banyak juga yang meneliti itu betul-betul kepentingan sains saja. Atau kepenasaran mereka tentang hadis Rasulullah SAW. Benar nggak sih apa yang katakan Nabi? Kurang cobain lah, teliti. Benar itu gitu ya. Dan tapi buat kita sebagai muslim bukan lagi menjadi acuan jurnal atau penelitian tadi. Acuan kita adalah sami'na wa ata'na dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Yang bahaya itu ketika sang ilmuwan ini udah meneliti sedemikian rupa gitu kan, dia padahal mengaku bahwa emang by data otentik semua bahwa sunnah Rasulullah itu emang bukti fakta gitu. Tapi pada akhirnya kan ketika dia tidak dibukakan oleh Allah sama qalbul hidayah dengan qalbul qulubnya gitu kan, itu bisa jadi sami'na wa asaina. Kami taat dengan itulah yang terjadi pada kaum-kaum Nabi Isa dan Nabi Musa, gitu kan. Sami matur kami dengar tapi kami ingkar untuk itu, gitu kan. Kita jangan termasuk sana ada, gitu kan. Karena emang apa yang mungkin yakin, maksudnya apa yang udah disunahkan ini pasti ada korelasinya ke sisi segmen kehidupan apapun itu, gitu. Tinggal kitanya mau menjalankan atau tidak. Kalau mau menjalankan, coba datang ke Selamat Sehati dengan udah opik. Bismillah, kita hanya berupaya, kita berikhtiar, tetap ya Syafi, gitu kan. Allah yang menyembuhkan. Tapi kita kalau tidak ikhtiar datang ke Selamat Sehati kayaknya nggak afdol deh. Oke? Demikian dulu dengan udah opik dengan Selamat Sehatinya. Semoga ini menjadi sebuah kemanfaatan. Di YouTube-nya Mas Bet di channel. Terima kasih buat semuanya. Semoga ada guna dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah. Barakallah. Amin.
Alhamdulillah selesai semua rangkaian bekam matai di Salma Sehati bersama Uda Opik sama kawan-kawan yang mantap, badan enak, sehat jasmani rohani, jadi bisa senyum kembali dan siap menyusul kehidupan. Jangan lupa datang ke Salma Sehati di Jalan Sukarasa menuju Ciuyah Cimahi di belakang Pemkot. Yang nggak tahu Pemkot Cimahi ya, yang nggak tahu bisa tanya ke Mas Bet langsung, oke? Di WA atau DM di Instagram Mas Bet atau di TikTok. Thank you, assalamualaikum.